Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas Adi, kelasnya anak-anak Bismen. Oke, kali ini kita coba akan melanjutkan ya dari pembuatan aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Excel yang kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang laporan keuangan ya. Ini udah sesi akhir dari kegiatan kita. Di laporan keuangan itu ada 4 komponen, ada laba rugi, ada neraca, ada perubahan modal, sama terakhir cash flow. Nah, hanya saja yang kita bahas kali ini 3 laporan keuangan dulu, ada laba rugi, ada perubahan modal, ada neraca. Sedangkan cash flow-nya nanti dulu, karena cash flow itu sebenarnya hanya pelengkap. Oke, perlu diketahui ya, yang kita bahas ini untuk pertama part 1 sampai part 4 itu hanya sistem komputerisasinya ya. Jadi sistem komputerisasinya saja. Untuk pembahasan soalnya gimana penggunaannya itu nanti ada part lanjutan ya. Oke, langsung aja kita coba gimana caranya bikin kolom laba rugi atau fitur laba rugi, perubahan modal sama neraca. Nah, sebelum itu kita siapkan dulu neraca saldo akhir ya dari kegiatan kemarin gitu loh. Nah, terus akun-akunnya apa saja gitu. Oke, yuk kita coba bahas tentang akun-akunnya dulu. Akun-akun apa aja, terus teknisnya gimana untuk masuk ke laba rugi sama perubahan modal. Oke, kita bahas tentang laporan laba rugi dulu ya. Perlu diketahui laba rugi itu sebenarnya sebuah laporan yang menunjukkan posisi laba atau ruginya perusahaan di bulan tersebut atau di periode tersebut. Nah, misal ini kan di prima ya. Jadi di bulan tersebut, bulan Desember ini 2024 ini si UD Prima ini untung berapa atau kalau rugi berapa. Itu laporan laba rugi fungsinya untuk itu ya, untuk tahu keuntungan atau kerugiannya. Nah, untuk tahu keuntungan dan kerugiannya, maka akun-akun yang akan kita libatkan dalam laporan laba rugi itu tidak semua akun gitu. Tapi hanya akun pendapatan saja dan akun biaya gitu loh. Kalau kita lihat dari daftar akunnya di UD Prima ini, untuk akun pendapatan itu kodenya 4 ya. Kode 4110. Nah, sama kode 5, kode 4, kode 5 ini pendapatan. Kode 4 ini pendapatan. Terus kode 8 ini pendapatan juga, pendapatan lain-lain. Terus cost of goods sold ini kode 5 ini biaya ya, dia termasuk harga HPP, harga pokok produk, harga pokok penjualan maksudnya. Untuk 6 itu expense atau beban gitu. Terus 9 ini beban lain-lain ya. Jadi yang kita libatkan itu hanya pendapatan dan beban. Income untuk HPP, expense, sama other revenue, pendapatan lain, other expense atau beban lain-lain. Yang terlibat hanya akun-akun itu saja. Maka nanti di pelaporannya pun yang kita buat, yang kita panggil itu angka-angka dari akun tersebut, bukan dari akun yang lain. Oke, yuk kita coba langsung buat ke sistemnya gitu loh. Jadi fokusnya ke situ ya, ke pendapatan dan biaya gitu. Oke, ini aplikasi yang kita buat kemarin ya. Untuk kemarin neraca saldo juga sudah ready, laporan keuangan ini juga sudah ready untuk fiturnya. Kita tinggal buat isinya saja. Oke, tapi sebelumnya kita bekukan dulu ya. Kita taruh di posisi 5. Kita masuk ke view, fresh bench, masuk ke fresh bench. Oke, jadi polanya ini. Oke, untuk laporan laba rugi kita fokus ke pendapatan dan beban. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwasannya yang masuk ke akun pendapatan itu kodenya 4 dan juga kode 8. Nah, untuk yang biaya itu kodenya 5, 6, dan 9. Oke, kita langsung golongkan saja mana yang masuk pendapatan. Pertama kali kita tulis dulu pendapatan di sini. Pendapatan. Oke,
supaya tulisannya bagus kita ganti ke Pokmen ya. Pokmen style, buat huruf besar aja, pendapatan, lalu tulis nomor akun, terus debit, kredit. Oke, kita lebarkan, kita sesuaikan sama keinginan kita ya. Oke, untuk selanjutnya kita panggil nomor akun yang ada di neraca saldo, sama dengan masuk ke neraca, klik ke nomor akun 4 ya, nomor akun 4, enter, lalu kita tarik ke bawah. Oke, masih 4. Oke, nomor 5 ini sama 6 kita hapus dulu. Oke, sama nomor akun 8 yang kita mau panggil. Ini yang pendapatan dulu ya, sama dengan masukkan neraca, klik yang nomor akun 8. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke, masuk 8, udah 9. Nah, untuk nama akun kita gunakan rumus atau formula VLOOKUP ya. Untuk nama akun, debit, kredit, ini kita ngisinya caranya gunakan formula VLOOKUP. Caranya sama kayak kemarin di insert function, kita ambil VLOOKUP. Oke, lalu lookup value nya kita taruh di sini di F8. Tabel array-nya kita blok semua neraca ya, mulai dari awal dari nomor akun sampai di kredit ke bawah seluruhnya, kecuali totalnya berapa. Setelah itu kita kunci F9, kita kunci dengan menggunakan dolar ya. Oke, setelah dikunci itu call index number, itu nomor berapa yang mau kita panggil, karena nama akun nomornya 2. Jadi untuk range lookupnya 0. Oke, Mercedes inventory kita copy aja ke samping. Setelah tercopy, ini kan NA ya, kita benerin dulu rumusnya. Ini kan G8, artinya dia nembaknya ke source of merchandise. Kita geser aja, jadi posisinya di F8 ya. Dan kalau tadi nama akun ada di nomor 2, kita ganti ke nomor 3 karena di sisi debit ya, 3, enter. Oke, yang ini kita ganti, kita geser ke F8, lalu kita ganti nomornya nomor 4. Oke, kita blok dua-duanya, debit dan kredit, tiga-tiganya. Nama akun, debit, kredit kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Kita buat accounting dulu, kita blok H dan I, general kita ubah jadi accounting. Oke, kita sesuaikan nomornya ya. Oke, setelah itu kita cari totalnya dulu, total yang di sisi debit sama di sisi kredit berapa. Kayak rumus sum ya, sama dengan sum biasanya. Kita blok debitnya, enter, lalu kita geser ke kanan. Oke, ini totalnya debit sama kredit sudah ketemu. Nah, sekarang kita perlu cari tahu pendapatan ini perbandingannya berapa antara selisih antara debit dan kredit. Itu nanti akan ketemu namanya total pendapatan. Kita tulis aja dulu. Oke, huruf kapital ya, total pendapatan. Oke, sini sama dengan yang di kredit dikurang yang di debit. Oke, ini total pendapatan kita, tapi ini belum bersih karena masih ada biaya. Oke, tadi akun yang terlibat untuk biaya itu akun nomor 5, 6 dan akun 9. Oke, kita tulis dulu di sini akun biaya ya. Biaya kapital. Lalu untuk nomor akunnya kita ambil langsung aja. Nomor akun kita ambil di neraca. Untuk nomor
nomor akunnya nomor akun 5. Oke, nomor akun 5. Enter. Lalu nomor akun 6 ya, kita tarik aja langsung karena nomornya 6. Masih ada lagi nggak 6? Oh, masih ada banyak. Oh, 8 sudah bukan ya, karena 8 di pendapatan. Oke, lalu nomor akun 9 sama dengan masuk ke neraca, ambil yang nomor akun 9. Oke, bentar, kita tarik lagi 9. Oke, cukup. Nah, kita gunakan rumus VLOOKUP sama insert function VLOOKUP. Untuk lookup value nya kita ambil di F18, tabel array-nya kita ambil di neraca, kita blok keseluruhan mulai dari nomor akun sampai kredit, kita tarik ke bawah, total tidak dimasukkan, kita kunci lagi menggunakan dolar. Index number kita panggil karena nama akun kita nomor 2 ya, dan slotnya 0. Oke, cost of goods sold kita tarik ke kanan. Oke, kita benerin kayak tadi. Ini nomor 3, kita enter. Ini nomor 4, kita enter. Oke, kita ganti sini ya. Oke, belum accounting, kita ganti accounting ya. Accounting, kita blok 3-3-nya, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah cukup. Ketemu nanti ada di biaya, total biaya. Kita cari total biaya dulu, tulis saja total dulu. Total sum. Sum tutup kurung, enter. Oke, ini total biaya yang didapat, kita taruh di bawahnya total biaya. Untuk total biaya karena jumlahnya itu saja, kita kasih sama dengan klik di totalnya saja. Oke, lalu kita buat kolom laba ruginya. Ini nanti laba atau rugi ya, jadi sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Oke. Untuk total biayanya kita blok bold ya, supaya lebih terlihat. Oke. Jadi keuntungannya ini. Nah, untuk keterangannya, untuk laba atau ruginya kita pakai rumus if, sama dengan if buka kurung, jika total pendapatan lebih besar dari biaya, maka laba. Selain itu rugi. Jadi if-nya if tunggal ya ini ya, jadi antara laba sama rugi saja. Kalau misal pendapatan lebih besar daripada biaya, maka laba. Kalau lebih kecil berarti rugi kan, selain itu ya. Oke, enter. Nah, ini labanya. Nah, setelah itu kita bisa blok seluruhnya. Kalau laba rugi lebih mudah ya, lebih enak. Untuk di pendapatan juga kita bisa blok ini. Hanya per ini aja lah. Oke. Pendapatan totalnya sudah kelihatan. Nah, terus biayanya juga kita blok, kita
kurung ya. Untuk labanya kita bedakan warna saja karena supaya lebih mencolok. Kita ganti warnanya, warna hurufnya. Oke, laba rugi sudah jadi. Nah, laba rugi ini akan bergerak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang kita input di jurnal nanti. Oke, setelah laba rugi ini kita langsung lanjut ke perubahan modal. Yuk kita langsung lanjut. Oke, untuk laporan perubahan modal kelanjutannya ya, kita coba face band kan dulu karena memang posisinya masih bergerak. Kalau kursor di bawah langsung karena di perubahan modal nggak terlalu banyak yang harus kita buat. Masuk ke view, face bands. Oke, posisinya udah nggak bergerak ya. Lalu kita ubah semua tulisannya jadi Pokemon dulu. Pokemon All Style. Fontnya kita agak besar lah buatnya, di angka 14 gitu aja lah, nggak terlalu banyak ya. Nah, untuk di perubahan modal laporan yang harus kita sediakan ya modal awal, lalu laba perusahaan seberapa, kita lebarkan. Modal awalnya kita ambilkan dari sama dengan ambilkan di ruang bantu ya, di modal awal di capital 292. Oke. Nah, kenapa kok kita harus ngambilnya di ruang bantu bukan di neraca? Karena kita yang mau cari modal awal perusahaan, sedangkan neraca ini nanti akan bergerak ketika jurnal di input. Jadi yang lebih efektif yang tidak bergerak ya di sini di ruang bantu ya. Jadi ambilnya yang ini di ruang bantu di modal awal. Lalu laba perusahaan sama dengan kita ambil di laporan laba rugi tadi. Oke, laba perusahaan kita klik aja di laporan keuangan, enter. Oke, ketemunya laba perusahaan sama dengan kita sum aja, sum buka kurung, kita blok dua-duanya, tutup kurung, enter. Oke, laba perusahaan ini supaya lebih rapi kita kasih underline, garis bawah ya. Lalu kita kasih tanda plus di sini. Untuk kasih tanda plus di Excel itu kasih petik dulu, petik, habis itu tambah, habis itu enter. Nah, inilah ketemu laba perusahaan. Tapi ini belum bersih karena kita belum masukkan private. Private itu di bulan ini kosong ya, jadi kita kosongin aja. Private di bulan ini kosong, jadi sama dengan ini dikurang laba perusahaan tadi, dikurang modal tadi, dikurang ini private. Bentar, ini modalnya akan tetap ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk bikin neraca, laporan neraca. Oke, jadi kita udah ketemu modal akhir perusahaannya. Untuk langkah selanjutnya kita buat neraca. Oke, neraca juga masih bergerak ya. Neraca langkah awal ini kita buat blok dulu, kita bikin Pokemon dulu semua. Pokemon All Style, fontnya 12 lah, nggak terlalu banyak juga. Untuk neraca bentuknya sama kayak neraca saldo, non akun, keterangan, debit, kredit. Oke, kita tinggal luaskan saja. Nah, untuk neraca yang masuk ke neraca hanya akun real saja ya. Akun real kita tahu, kita lihat di sini. Akun real itu akun yang nomor 1, kode nomor 1 sampai kode berapa ya? Kode 3 sampai ekuitas ini. Jadi ini akun real gitu. Jadi yang masuk ke neraca akun-akun itu aja. Jadi nanti nominal yang terlibat itu hanya nominal itu saja. Nah, untuk selanjutnya kita panggil dulu nomor akunnya sama dengan kita masuk ke
neraca aja, kita klik di cash in bank, enter, kita tarik sampai 3. Kelebihan ya, sampai ini nomor 3 ya, nomor akun kode 3 ya. Oke, sudah. Ketika sudah di nomor akun kode 3, untuk keterangan debit dan kredit kita pakai rumus VLOOKUP ya. Untuk insert function VLOOKUP, oke, lookup value di F8, tabel array, tabel yang mau kita panggil ya, itu tabel untuk di neraca. Nah, ini yang nanti akan bergerak kan, kita blok semuanya sampai 3 saja ya, mulai nomor akun sampai kredit. Oke, kita kunci. Setelah terkunci call index number, karena yang mau kita panggil keterangan nomor 2, lookup range lookup-nya 0. Oke, false. Lalu kita geser, tarik ke kanan, ini NA semua kita perbaiki ya, G8 nya kita geser lagi ke F8, dan ini kan nominal debit yang mau kita panggil, ini nomor 3, enter. Kalau yang ini 8 kita kembalikan ke F8, posisinya ini di nomor 4, kita enter. Oke, kita ubah counting dulu supaya lebih enak, general counting kita sesuaikan ya, kita blok, kita tarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Untuk oh iya, ini belum, kita tarik ke bawah juga ini nama akunnya. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini kita lakukan sum saja, sum, kita blok, tutup kurung, enter, kita tarik ke kanan. Oke, jumlahnya pasti berbeda ya, karena memang belum kita belum menembak ke perubahan modal. Nah, untuk supaya kita balance di sini ya, kita ambil ke capitalnya, di capital ya. Tadi kan modalnya sudah berubah, tapi ini modalnya belum berubah, masih modal awal. Maka dari itu kita tembakkan ini ke perubahan modal. Caranya sama dengan kita ambil ke perubahan modal, ambil yang bawah sendiri ya, modal akhir ya, ini keterangannya sebenarnya sudah, enter. Nah, maka dia akan balance. Oke, kita lebarkan lagi, cukupkan. Oke. Nah, konsepnya ini nanti setelah kalian menginput, kawan-kawan menginput jurnal, maka laba ruginya akan bergerak sendiri, perubahan modal akan bergerak, terus neraca pun juga akan bergerak. Oke, perubahan modal terjadi kalau nanti laba perusahaannya akan bergerak ya, karena ini nembaknya kan ke laporan keuangan. Ini nembaknya ke laba rugi. Nah, laba rugi ini nembaknya ke neraca. Neraca ini nembaknya ke ruang bantu. Ruang bantu nembaknya ke jurnal. Nah, jadi konsep kerjanya runtut. Oke. Untuk laporan keuangan itu sudah cukup sampai ke neraca. Untuk arus kas kita nanti ya. Oke, ini kita bikin free space dulu supaya nggak bergerak-gerak. View ya, view, free space, free space. Oke, jadi nanti tahu posisi keuangan perusahaan. Oke, sudah cukup, itu saja. Terima kasih, alhamdulillah.